Timnas Indonesia sukses memperbesarkan selolos ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia usai menang besar atas Brunei Darussalam pada Kamis 12 Oktober 2023 malam waktu Indonesia Barat, yakni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas Indonesia langsung mengambil alih inisiatif serangan sejak awal babak pertama. Hasilnya skuad Garuda sukses mendapatkan gol cepat lewat umpan silang Sandy Walsh. Skuad asuhan Sinteyong unggul 2 gol dalam 11 menit pertama. Sementara itu Brunei Darussalam bukannya tanpa ancaman. Kali ini lewat tendangan bebas pada menit ke-26. Kemudian babak kedua, Sinteyong memasukkan Witan Sulaiman dan juga Ricky Kambuaya untuk menambah intensitas serangan Timnas Indonesia. Sementara itu, skuad Garuda dapat penalti usai Sandy Walsh ditekel oleh Muhammad Nazan Zulkifli di dalam kotak penalti. Ramadan Sananta yang maju menjadi eksekutor sukses menunaikan tugasnya meski tembakannya sukses dibaca oleh kiper lawan. Skor 3-0 untuk Timnas Indonesia. Hanya butuh waktu 5 menit, Ramadan Sananta sukses membuat Brace usai cerdik memanfaatkan bola muntah dari tembakan Ricky Kambuaya. Di samping itu, Dimas Derajat sukses menyusul Ramadan Sananta untuk membukukan Brace usai memanfaatkan umpan silang dari Sadel Ramdhani. Dan jelang akhir laga, Dimas Derajat sukses membuat hat-trick usai sontekannya sukses membobol gawang Brunei Darussalam. Pemain keturunan Indonesia Nathan Chueon terpantau hadir secara langsung untuk menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 12 Oktober 2023. Duel tersebut merupakan leg pertama putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nathan Chueon datang bersama kakak kandung Irfan Bahdim yakni Fardi Bahdim. Ya, bek Swansea City itu sempat mengantri di luar SUGBK sebelum masuk ke dalam. Momen hadirnya Nathan Chueon itu direkam oleh beberapa supporter Timnas Indonesia yang datang ke SUGBK. Sehingga hadirnya pemain berusia 21 tahun itu viral di media sosial. Saat masuk ke dalam SUGBK, Nathan Chueon langsung bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Erick Thohir memperkenalkan pemain keturunan Belanda Indonesia itu kepada supporter. Nathan Chueon pun duduk di bangku VVIP SUGBK. Sementara itu, dengan hadirnya Nathan Chueon, ini berarti semakin memantapkan berpeluang besar dinaturalisasi untuk membela Timnas Indonesia. Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia Sinteyong sebelumnya sudah membocorkan bahwa Nathan Chueon menjadi pemain keturunan selanjutnya yang ia minati. Namun, pelatih asal Korea Selatan tersebut tidak tahu bagaimana proses administrasinya. Setahu saya lancar untuk naturalisasi. Jujur untuk masalah administrasi belum tahu. Dia akan bertemu dahulu dengan Pak Erick Thohir dan setelah itu akan saya umumkan, ucap Sinteyong. Sementara itu, Erick Thohir tidak bisa menjawab terkait naturalisasi Nathan Chueon. Erick Thohir hanya berbicara tentang Caiziz. Sebelum Nathan, Caiziz sudah datang terlebih dahulu ke Indonesia. Pemain Venezia itu memang didatangkan untuk mengikuti proses administrasi supaya dinaturalisasi demi membela Timnas Indonesia. Saya belum tahu. Yang pasti untuk Caiziz lagi di proses administrasinya, kata Erick Thohir. Dan sampai saat ini sudah 5 pemain keturunan yang dinaturalisasi demi memperkuat Timnas Indonesia era Sinteyong. Kelima pemain itu adalah Sandy Walsh, Jordi Amat, Shane Patinama, Iver Jenner, dan juga Rafael Struijk. Striker Timnas Indonesia Ramadan Sananta tampil impresif saat melawan Brunei Darussalam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 12 Oktober. Sananta awalnya duduk di bangku cadangan hingga babak pertama berakhir. Pemain Persis Solo itu baru main di menit ke-57 untuk menggantikan Hoki Carragher. Baru 5 menit berada di lapangan, Sananta langsung mencetak gol lewat tendangan penalti. Gol dari Sananta di menit 62 membuat Timnas Indonesia menjadi 3-0. Hanya butuh waktu 6 menit kemudian bagi Sananta untuk kembali mencatatkan namanya di papan skor. Ia sukses memanfaatkan bola liar setelah kiper Brunei menepis tendangan Ricky Kambuaya. Gol kedua Sananta tercipta di menit ke-67. Selain Sananta, pemain depan yang juga menunjukkan performa brilian adalah Dimas Derajat. Striker Persikabo itu mencetak hat-trick untuk Timnas Indonesia. Dimas Derajat membuka keran gol saat pertandingan baru berjalan 6 menit. Kemudian, tambahan lainnya dicetak di menit ke-71 dan juga di injury time. Gol tersebut sekaligus menutup kemenangan Indonesia dengan skor 6-0. Selain Sananta dan juga Dimas Derajat, pencetak gol dalam laga ini adalah Rizky Ridho.
Nadeo Argawinata nyaris santai penuh selama 45 menit babak pertama laga Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sepanjang 45 menit babak pertama pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, Nadeo tak pernah memegang bola, dalam artian menangkap bola serangan Brunei. Kiper Borneo FC itu hanya berdiri siaga melihat jalannya pertandingan. Nadeo hanya terlihat beberapa kali meneriaki rekan-rekannya yang keluar dari posisi atau waspada gerakan lawan. Dan satu-satunya aksi Nadeo memegang bola terjadi pada menit ke-21. Itu pun bukan memegang bola saat permainan berjalan, melainkan bola mati setelah terjadi pelanggaran di dekat garis gawang. Beda halnya dengan memainkan bola, Nadeo tercatat 5 kali menendang bola. Dan kesemua tendangan yang dilakukan oleh Nadeo itu adalah back pass pemain bertahan. 5 back pass pemain yang diterima Nadeo dan langsung dialirkan kepada pemain lainnya. Dan ini terjadi pada menit ke-6, 10, 17, 22, dan juga 45. Nadeo santai penuh di laga ini. Dalam pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno kali ini, Nadeo sama sekali tak melakukan tendangan gawang. Artinya, Brunei tak berhasil melepas tembakan gawang. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.